Halo teman-teman, nama aku Dimas dan di video kali ini aku bakal bahas gimana caranya aku bisa tetap produktif. Tapi di saat yang bersamaan aku juga sering banget main game. So, ini dia videonya. Kalau dilihat dari data Steam aku itu udah mulai main Dota sejak kelas 9 SMP 2014-2015. Aku udah bermain sebanyak 4.183 jam atau dibagi 24 berarti 175 hari atau sama juga dengan setengah tahun lebih aku main Dota kalau main langsung ya. Jadi itu banyak banget. Tapi di samping itu aku juga termasuk siswa yang aktif sejak SMP, SMA. Aku di SMA juga ikut OSIS, aku ikut drum band, aku ikut paskibra, aku ikut lomba debat, aku ikut pertukaran pelajar gitu. Jadi ya aku termasuk masih siswa yang aktif waktu SMA. Terus sekarang di masa kuliah juga aku termasuk mahasiswa yang aktif juga karena aku juga ikut organisasi, terus aku ikut kepanitiaan, terus sekarang aku sering bikin buat video-video ginian untuk YouTube. At the same time juga aku juga sering banget main Dota. Jadi di video kali ini aku bakal bahas gimana caranya aku bisa tetap produktif tapi tetap main Dota. Sebenarnya ini tuh ada jawaban gampangnya ya, karena jawaban gampangnya adalah kita harus tahu prioritas kita. Jadi kalau misalkan mau ujian, ya udah selesaiin ujiannya dulu. Mau ada acara, ya udah selesaiin acara dulu baru nanti main game. Sebenarnya secara simpelnya itu, kesimpulannya itu, cuman ya udah kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah menurut aku kita tuh harus tahu right amount-nya, harus tahu kapan harus mulai, kapan harus berhenti main Dota. Nah, jadi aku ada salah satu teman yang mana dia ini menurut aku approach untuk bermain game atau tidak bermain gamenya itu bukan salah tapi kurang efektif menurutku. Jadi temanku ini dia pengen coba berhenti main Dota, dia uninstall langsung, dia uninstall game, pokoknya semua game di uninstall, nggak mau main game lagi. Nah, setelah kayak seminggu atau 3 hari, 4 hari, seminggu itu dia kayak nggak tahan lagi gitu loh, nggak tahan lagi pengen main, akhirnya dia install lagi. Nah, setelah install lagi dia kayak udah kayak gimana ya, kayak orang udah lama nggak makan terus makan jadi kayak banyak banget gitu. Jadi temanku ini langsung main kayak dari malam sampai pagi, terus pagi sampai malam gitu-gitu. Jadi kayak gitu tuh menurut aku kurang pas. Jadi kalau misalnya udah main banyak, terus nanti dia kesel. Terus habis kesel nanti pengen uninstall lagi. Terus udah lama nggak uninstall, terus main lagi kayak gitu lagi. Jadi kayak kayak nggak efektif menurutku. Tapi menurutku yang efektif adalah rencanain main game 1 jam atau 2 jam per hari. Contohnya gini aku. Misalkan hari Senin itu cuma ada 1 kelas. Jadi bisa aja dijadwalin aku bangun jam 8 misalkan. Atau ya baru mulai berkegiatan jam 8. Terus jam 9 sampai jam 11 aku nugas. Terus jam 1 sampai jam 2 aku nugas, jam 2 sampai jam 5 atau jam 4 itu aku kuliah, terus jam 4 sampai jam 6 aku badminton, terus malamnya dari jam 8 sampai jam 9 itu aku bakal nugas lagi 1 jam. Nah, setelah itu dijadwalin, kita rencanain kalau kita mau main game atau 1-2 game gitu. Dan itu kalau kita anggapnya itu main game sebagai reward karena kita telah produktif gitu. Kalau kayak gitu, setiap hari kayak gitu, kita bakal main game dengan hati yang tenang gitu loh. Kita main game sebagai reward, kita main game sebagai achievement. Nah, kalau kayak gitu tuh udah nggak bakal kepikiran kayak, aduh stres nih main game bikin stres, aduh main game ada tugas yang harus dikerjain gitu. Jadi kayak nggak ada kepikiran kayak gitu dan ya kita senang-senang aja gitu main game. Ini ada sedikit tips dari pro player sebenarnya. Jadi dia bilang kalau kita main game itu kalau bisa, kalau misalnya udah kalah 2 game berturut-turut udah nggak usah main lagi, karena kalau kita main yang game ketiga itu mood kita udah nggak bagus. Jadi ya udah nggak usah main lagi. Jadi kalau misalnya 2 game kalah, game ketiganya nggak usah. Oke? Nah, jadi itu sebenarnya aku main game itu udah nggak pengen yang kayak main seharian terus biar jadi pro player kayak In Your Dream atau Lemon gitu. Aku main game itu untuk fun aja gitu. Jadi aku bikin semacam aturan untuk diriku sendiri. Aku nggak lagi main game sendirian. Jadi poin yang bikin main game itu fun menurut aku adalah poin main game sama teman-teman. Jadi aku nggak bakal main kayak main Dota atau main PUBG itu sendirian gitu. Jadi aku harus nunggu teman-temanku main baru aku ikut main gitu. Kebetulan aku main Dota itu sejak SMP kan ya. Nah, ini nggak tahu gimana ceritanya, cuman teman-temanku main Dota itu justru nerdy gitu. Maksudnya nggak nerd banget sih, cuman
3 dari 5 anggota tim aku dulu itu masuk UN tertinggi se-SMP. Terus di SMA kami masih juga sering main bareng. Masih ada yang kayak Olimpiade Matematika sampai provinsi, ada yang lulus UGM, terus aku masuk STAN. Jadi kayak in the right amount, right execution. Main game itu nggak serta-merta bikin teman-teman nggak produktif, nggak belajar gitu. Jadi ya pokoknya harus right amount gitu loh. Dan main game itu kan awalnya emang untuk fun kan. Jadi jangan dibikin stres gitu. Kayak misalkan kalah ya udah kalah gitu, kayak ya udah kalah aja gitu. Dan tetap mikirin game itu untuk fun gitu. Game itu untuk fun. Jadi ya udah gitu. Yang ketiga adalah daily highlight dan to-do list. Nah, jadi aku udah nyoba untuk beberapa bulan punya daily highlight dan to-do list. Daily highlight ini kayak daily goals atau tujuan harian. Jadi dalam satu hari itu aku harus ngerjain apa. Misalkan dalam satu hari ini aku pengen shoot untuk 1-2 video. Nah, kebetulan aku shoot 3 video. Jadi itu udah lewat untuk tujuan harian aku. Terus aku juga punya to-do list. To-do list aku itu hari ini belajar akuntansi pemerintah sama belajar perpajakan. Itu belum, tapi nanti aku kerjain. Udah ada jadwalnya. Nah, tadi kan aku bilang kalau belajar maksudnya kalau main game itu sebagai achievement, main game itu sebagai reward. Jadi kalau misalkan aku udah selesai ini highlight dan to-do list, itu tuh sebagai parameternya. Parameter aku udah boleh main game atau belum. Kalau misalkan daily highlight aku udah selesai, terus to-do list aku juga udah selesai, nah itu parameter kalau misalkan aku udah boleh main game gitu. Jadi kalau misalkan ini belum kelar, ya udah aku jangan main game dulu. Nah, itu yang maksud aku tadi main game sebagai reward. Jadi harus ada parameter yang jelas, kalian tulis mau kalian hari ini mau ngapain, kalau udah selesai ya udah boleh main game. Gitu. Nah, itu dia kira-kira cara aku tetap produktif tapi sering banget main game. Aku selalu naruh main game itu terakhir di akhir hari, di end of the day, karena kalau misalnya kita taruh di awal, kita tuh bakal keterusan gitu main game. Misalkan udah main game terus menang, terus kayak kita seru nih. Ya udah kita main game terus sampai kalau misalnya menang terus ya udah menang terus. Kalau misalnya kalah ya udah kalah berarti kan. Berarti kalau misalnya kayak gitu, waktu kita yang seharusnya ngerjain tugas atau ngerjain deadline, ya itu nggak bakal kejadian gitu. Makanya aku selalu naruh main game itu terakhir, karena kalau misalnya kita udah selesai ngerjain tugas terus kita main game, selain rasa main gamenya itu enak dan ya kita bakal ngantuk, ya udah bakal tidur juga setelah 1 atau 2 game. So ya udah gitu aja videonya. Dadah.